Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di hari Senin ini? Selamat beraktivitas seluruhnya bagi teman-teman sekalian, para subscriber maupun para penonton setia channel ini. Dan seperti biasa, kita akan melihat apa saja aktivitas pengerjaan di siang hari ini, yang dimana untuk saat ini kita melewati dari bagian dari area parkir tim menuju ke bagian tribun VVIP. Jalani harimu, aktivitasmu dengan senang hati dan ikhlas. Semoga kalian semua tetap dijaga dan dipermudah urusan untuk hari ini. Baik, kita saat ini melewati dari bagian dari tikungan yang pertama menuju ke bagian dari tribun VIP seperti apa kondisinya. Dan terpantau dari pantauan udara siang hari ini, di mana aktivitas di bawah persiapan akan dilakukan proses pemasangan kerangka untuk pengecoran garis kap di sebelum tikungan yang pertama. Dan kita lanjut menuju ke bagian tribun VIP di sini dengan kondisi aktivitas dari beberapa pekerja, bahkan alat berat di bagian sisi kiri di sini masih akan dilakukan proses penuntasan untuk akses masuk ke atas dari tribun VIP di sini, di mana di sini merupakan jalur atau pintu masuk dari sisi sebelah utara, yang dimana nanti akan bisa dimasuki ataupun para penonton VVIP akan langsung menaiki tribun VVIP di sini. Dimana untuk aktivitas pengerjaan saat ini, penuntasan di bagian dari atap tribun yang saat ini tinggal satu atap saja yang akan dilakukan proses pengecoran. Dan untuk aktivitasnya dari proses pemasangan triplek, bahkan dari rangkaian besi yang akan terpasang berikut dengan proses pengecoran akan segera dilakukan di bagian atap di sini. Baik, setelah ini kita akan menuju ke bagian dari tikungan kedua sampai dengan tikungan yang kelima. Seperti apa aktivitas pengerjaan? Langsung saja kita tinggalkan dari bagian tribun VVIP di sini. Dan di sini untuk grapple yang sudah terlihat rapi dari tikungan pertama sampai dengan tikungan yang kedua. Dan nanti kita akan fokus melihat di bagian sisi kiri juga untuk area grapple-nya seperti apa progres ataupun dari aktivitas pengerjaan yang dilakukan. Baik, kemudian di sini untuk aktivitas dari dua pekerja di sini masih melakukan proses perapian dari sisi kiri run up dengan grapple agar lebih terlihat rata, bahkan akan dirapikan sepanjang dari area grapple dari sisi kiri tikungan yang kedua, ketiga, keempat, dan bahkan sudah menuju ke arah tikungan yang kelima di sini. Tetap semangat para pekerja, dan tentunya kita akan melihat juga kondisi di bagian sisi depan, di mana bulldozer juga sudah berada di sisi antara tikungan yang kelima sampai dengan tikungan yang keenam untuk area grapple-nya. Dan saat ini teman-teman juga untuk aktivitas yang sama di depan kita untuk proses dari perapian grapple. Dan tentunya setelah ini kita akan menuju ke bagian sisi timur untuk melihat progres maupun aktivitas pengerjaan dari badan jalan yang saat ini masih dilakukan proses pengerukan maupun dari pemasangan sistem drainase yang berada di pintu masuk sisi timur. Dan selanjutnya kita akan memantau dari sisi luar juga dari kondisi pengerjaan badan jalan yang akan terkoneksi dengan jalan bypass yang saat ini masih dalam progres pengaspalan, yang dimana untuk informasi yang teman-teman perlu ketahui, Presiden kita akan datang ke Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, untuk meresmikan dari bandara maupun dari jalan bypass yang saat ini sedikit lagi akan tuntas untuk proses pengaspalannya. Luar biasa.
Ini merupakan awal yang baik untuk Kabupaten Lombok Tengah lebih maju, lebih terkenal di dunia untuk mendatangkan wisatawan luar negeri bahkan domestik untuk dapat berkunjung di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan selain itu juga kita juga mendukung untuk pembangunan yang berada di luar dari Nusa Tenggara Barat seperti di provinsi-provinsi lain yang saat ini masih dikebut untuk proses pembangunan untuk mensejahterakan dari masyarakat Indonesia tentunya. Luar biasa, terima kasih Bapak Presiden dan jajarannya. Tentunya kita dukung seluruhnya untuk pembangunan yang ada di negeri ini. Oke, seperti inilah untuk kondisi dari progres pengerjaan badan jalur yang terkoneksi dengan pintu masuk dari sisi timur di sirkuit Mandalika. Selanjutnya kita tinggalkan lokasi ini, kita menuju ke titik pengerjaan yang lain. Dan saat ini kita akan melihat juga dari kondisi di balik bukit ini untuk area sirkuit Mandalika dari sisi selatan, dimulai dari tikungan yang ke-6, ke-7, 8, dan 9, di mana kita akan melewati juga untuk area tribun yang saat ini masih dalam proses perataan, percepatan, dan pemadatan untuk dapat dilakukan proses perakitan nantinya, yang dimana untuk logistik dari pedok bahkan tribun akan tiba segera mungkin, dimana untuk informasi sebelumnya akan datang 800 panel pedok modular yang akan dipasang di sirkuit Mandalika. Luar biasa, sebentar lagi tinggal beberapa minggu saja untuk sirkuit Mandalika untuk dapat dituntaskan dan tentunya untuk dapat menyelenggarakan event Idemitsu Asia Talent Cup 2021 dan tentunya World Superbike yang kita tunggu di akhir tahun ini. Semangat, semangat, semangat para pekerja. Baik, kita langsung saja turun lebih rendah untuk melihat kondisi di bagian dari area tikungan ke-7 sampai dengan tikungan ke-10 seperti apa aktivitas maupun dari progres pengerjaan, yang dimana untuk intensitas pengerjaan yang berada di area sepanjang tikungan ke-6 sampai dengan tikungan ke-10 sudah mulai menurun, dan tentunya untuk penuntasan tinggal sedikit saja dan penyempurnaan yang akan dilakukan di sepanjang dari bagian area tikungan ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-10. Dan saat ini kita akan melihat saja untuk beberapa titik tikungan dan menuju ke bagian pengerjaan billboard 360 3D yang akan segera tertuntaskan untuk pengerjaannya. Baik, di sini terlihat untuk kerangka yang terpasang di tiang-tiang yang sudah berdiri di sini di 8 pondasi, yang dimana nanti akan menyangga dari billboard 3D yang akan terpasang yang bertuliskan Pertamina, yang akan berdiri kokoh menghadap ke sisi selatan laut di tikungan yang ke-10 di sini. Baik, seperti inilah untuk kondisi maupun aktivitas pengerjaan, dan kita akan pantau sebentar saja di sini untuk melihat proses maupun dari bentuk rupa kerangka yang sudah terpasang di bagian tiang-tiang penyangga di sini.
Baik, kita tinggalkan tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11, di mana aktivitas pengerjaan di sini untuk penuntasan yang terlihat dari proses penanaman rumput maupun dari perataan material tanah yang sudah dihamparkan dan diratakan di sini untuk dapat dituntaskan oleh sejumlah pekerja yang berada di sisi kanan saat ini yang masih melakukan aktivitasnya. Dan saat ini juga untuk area rumput sepanjang dari tikungan ke-10 sampai dengan tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 di sini saat ini sudah sebagian tertanam, namun saat ini akan dilakukan penyempurnaan dan penanaman kembali untuk dapat memenuhi bagian rumput dari sepanjang tikungan yang ke-10 sampai dengan tikungan yang ke-12. Oke, saat ini kita menuju ke bagian dari tikungan yang ke-12 mengarah ke sisi kanan juga untuk melihat progres pengerjaan ataupun aktivitas pengerjaan di bagian pembuatan garis kerap yang saat ini masih dikerjakan untuk dapat dituntaskan. Dan kita awali dari sisi kanan di sini, di mana garis kerap yang kita akan lewati saat ini sudah dilakukan pengerjaan dan sudah dibersihkan. Tinggal di ujung depan dari sebelum tikungan yang ke-13 untuk aktivitas dari proses penuntasan dari bagesting yang telah terpasang untuk segera dapat dilakukan penuangan material tua dan pembentukan garis kerap. Kemudian di depan sana masih tinggal beberapa meter saja untuk proses dari pengeboran, yang dimana di sini untuk pelebaran maupun dari pengeboran yang masih terus dilakukan untuk dapat segera dituntaskan dari garis kerap sepanjang tikungan yang ke-12 di sisi kanan menuju ke sebelum tikungan yang ke-13 di sisi kanan juga. Oke, kita tinggalkan untuk bagian pengerjaan ini. Kita akan melihat juga untuk kondisi di bagian zona tengah, apa saja yang dikerjakan dan seperti apa kondisinya. Tidak lupa kita akan pantau terus dari kondisi di zona tengah ini. Seperti yang kita pantau saat ini dari kondisi beberapa tumpukan material tanah yang nanti akan dituangkan maupun dihamparkan dari jalur pejalan kaki nantinya saat ini masih tetap dilakukan. Berikut juga penuntasan di bagian pengoneksian tunnel pertama dengan bagian jalur zona tengah saat ini masih dikerjakan juga. Dan di sini untuk pengerjaan dari area gravel sudah mulai dikerjakan dan satu alat berat yang masih terus melakukan perataan di bagian sisi kiri di sini. Dan berikut juga kita akan pantau dari kondisi di tikungan yang ke-14, 15, 16, 17 dan menuju ke bagian trek lurus. Sekaligus nanti kita akan pantau untuk kondisi keseluruhan dari ketinggian 100 meter untuk melihat kondisi di bagian area pedok, area parkir, dan berikut dengan pengerjaan atau hasil pengaspalan yang dilakukan di badan jalur nantinya untuk yang digunakan para kendaraan kru akan memasuki area parkir yang berada di sirkuit Mandalika. Dan di sini untuk pengerjaan dari pengeboran sudah dimulai untuk garis kerapnya. Saat ini kita akan menuju ke bagian tikungan yang ke-15. Seperti apa kondisi dari hasil pembuatan garis kerap maupun dari hasil penanaman rumput yang telah dilakukan hari kemarin, bahkan akan dilanjutkan untuk siang hari ini. Dan sambil menuju ke arah tikungan yang ke-16, seperti inilah untuk kondisi dari hasil pengerjaan pembuatan garis kerap di sini, dari proses pembersihan dan pengerjaan lanjutan juga di bagian di sisi depan samping kanan dari tikungan yang ke-16. Saat ini sudah dilakukan proses dari pemasangan bagesting dan akan segera dilakukan pengerjaan untuk penuangan material tua di sini untuk pembentukan garis kerap. Kita perhatikan aktivitas di sini dan sangat ramai dari tikungan yang ke-15, 16 dan 17 untuk fokus di bagian sisi kanan. Dan teman-teman juga bisa memantau dari kondisi aktivitas dari perataan material tanah untuk pemenuhan area rumput sepanjang dari tikungan yang ke-16 menuju ke arah tikungan yang ke-17 di sini. Dan seperti inilah untuk kondisi di siang hari ini untuk penuntasan bagian dari area crop, area rumput dan penataan di bagian dari sisi kiri dan kanan dari trackline yang ada di sepanjang 4,31 km di sirkuit Mandalika ini.
Kemudian di sini untuk aktivitas pengerjaan, di mana akan dilakukan proses cutting dari pengecoran crop yang berada di sisi kanan di sini untuk memperkecil lebar dari garis crop yang ada di sisi kanan. Kemudian kita menuju ke bagian sisi depan, sekaligus akan melihat kondisi di bagian dari area pit wall atau gearbox yang saat ini masih dilakukan proses penuntasan untuk penghalusan. Baik, cukup sekian dulu untuk informasi dan aktivitas pengerjaan di sirkuit Mandalika. Apabila teman-teman suka dengan channel ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan sirkuit Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tambiasi, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan.